Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofiatul Mawadah dari Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 242529109. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai teori permintaan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang diampu oleh ibu dosen kita, yaitu Ibu Sri Yuniati, Magister Ekonomi. Sebelum kita membahas topik mengenai teori permintaan Islam, kita harus mengetahui beberapa submateri berikut. Yang pertama, definisi dan hukum permintaan. Yang kedua, ada kurva permintaan. Dan yang terakhir, ada konsumsi intertemporal dalam Islam. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi dan hukum permintaan. Permintaan itu apa sih? Permintaan adalah jumlah barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama waktu tertentu. Secara umum, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu dan pada pendapatan tertentu. Jadi, permintaan adalah barang yang kita mau dan yang mampu kita beli pada kemungkinan harga tertentu dengan menyesuaikan pendapatan yang kita punya. Selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan bahwasanya ada hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan barang yang kita minta. Dalam hukum permintaan berbunyi, apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan relatif turun. Sebaliknya, jika harga yang turun, maka jumlah barang yang diminta akan relatif naik. Dari hukum permintaan tadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, apabila harga suatu barang naik, maka pembeli atau konsumen akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang tersebut. Sebaliknya, apabila harga barang turun, maka konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut karena adanya rasa takut akan kenaikan harga terjadi kembali. Yang kedua, kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan real konsumen berkurang, sehingga memaksa konsumen mengurangi pembelian, terutama pada barang yang kenaikan harganya melambung tinggi. Jika pada hukum permintaan menyatakan adanya hubungan yang bersifat negatif antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta, maka akan berbanding terbalik dengan teori permintaan itu sendiri. Teori permintaan menyatakan adanya perbandingan lurus antara harga dan jumlah barang yang diminta. Teori permintaan menyatakan jika permintaan naik, maka harga akan relatif naik. Begitu pula sebaliknya, jika permintaan turun, maka harga juga akan relatif turun. Dari teori permintaan tersebut, jika suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif banyak, sehingga dapat dimungkinkan yang pertama, produsen tidak dapat memenuhi semua jumlah permintaan. Sehingga untuk membatasi jumlah pembelian, produsen akan berusaha menaikkan harga tersebut. Yang kedua, penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan yang lebih besar
dengan cara menaikkan harga jual produknya. Sebaliknya, jika suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sedikit, sehingga dimungkinkan yang pertama, produk yang tersedia pada produsen sangat banyak dibandingkan dengan jumlah permintaan yang relatif sedikit, sehingga produsen akan berusaha menurunkan harganya agar produk tersebut laku. Yang kedua, produsen hanya mendapatkan keuntungan dari volume penjualan tersebut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 6. Yang pertama, harga produk lain yang berhubungan, penghasilan konsumen, selera dan preferensi konsumen, harapan, dan jumlah konsumen. Yang pertama ada harga produk. Harga produk, konsumen mau dan mampu membeli jumlah permintaan tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam hukum permintaan, yaitu apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Begitu pula sebaliknya, apabila harga turun, permintaan akan naik. Jadi, harga produk sangat mempengaruhi permintaan. Yang kedua, ada harga produk lain yang berhubungan. Ketika harga produk yang diinginkan konsumen naik, maka konsumen akan mencari produk yang berhubungan dan mencari harga produk yang lebih rendah dari harga produk yang tinggi tadi. Yang ketiga ada penghasilan konsumen atau pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen sangat mempengaruhi permintaan, yaitu apabila pendapatan konsumen bertambah, maka permintaan yang mereka mau akan semakin banyak. Yang keempat, ada selera dan preferensi konsumen. Jika selera konsumen akan suatu produk itu naik, maka konsumen akan menambah permintaan yang dia inginkan. Yang kelima, ada harapan. Harapan konsumen takut akan adanya kelangkaan atau kenaikan harga yang akan mendatang. Jadi, konsumen akan menambah permintaan tersebut. Yang terakhir ada jumlah konsumen. Permintaan pasar dipengaruhi oleh banyaknya individu. Dengan demikian, jika konsumen banyak, maka permintaan juga akan banyak. Jika konsumen sedikit, maka permintaan juga akan sedikit. Selanjutnya, kita memasuki pada submateri yang kedua, yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan itu apa sih? Nah, benar. Kurva permintaan itu adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dengan menggambarkan schedule atau hukum permintaan. Contoh kurvanya ada di sini ya. Di contoh kurva ini terdapat suatu tabel di mana di tabel tersebut ada 4 keadaan. Yang pertama, keadaan P, Q, R, S. Di keadaan P, harga suatu produk sebesar Rp5.000, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen sebesar 200. Nah, kita lihat pada keadaan yang S. Di keadaan yang S, harga suatu produk sebesar Rp2.000.
maka unit yang diminta atau produk yang diminta oleh konsumen sebanyak 1.200. Di sini, di kurva ini menggambarkan apa yang dipaparkan oleh hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu produk naik, maka permintaan akan turun, sebagaimana di keadaan yang P. Begitu pula sebaliknya, jika harga suatu produk turun, maka permintaan akan relatif banyak. Nah, penurunan harga digambarkan oleh keadaan yang S, yaitu harganya 2.000, maka jumlah barang yang diminta banyak, yaitu sebesar 1.200. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penggambaran mengenai kurva permintaan. Kita beralih ke submateri yang terakhir, yaitu konsumsi intertemporal. Konsumsi intertemporal itu apa sih? Nah, benar. Konsumsi intertemporal yaitu konsumsi yang dilakukan pada 2 periode, yaitu konsumsi yang dilakukan dalam waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Dalam konsep Islam, konsumsi intertemporal dimaknai bahwasanya pendapatan yang kita miliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang konsumtif saja, akan tetapi pendapatan yang kita punya harus dibelanjakan di jalan Allah yang biasa disebut sebagai infak. Sehingga persamaannya bisa ditulis sebagai berikut. Persamaannya ditulis yaitu Y sama dengan J ditambah infak ditambah dengan S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan yang S adalah tabungan. Persamaan ini dapat disederhanakan dengan Y sama dengan Fs ditambah S, di mana pendapatan sama dengan final spending ditambah dengan tabungan. Final spending itu adalah pendapatan yang dibelanjakan di jalan Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan teori permintaan Islam. Kesimpulannya yaitu permintaan adalah jumlah barang yang kita mau dan mampu kita beli pada tingkat harga tertentu dan di waktu tertentu. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan antara harga dengan jumlah produk di dalam satu schedule yang mengaitkan dengan hukum permintaan. Yang terakhir ada konsumsi intertemporal. Konsumsi intertemporal itu adalah konsumsi yang dilakukan dengan 2 periode. Periode sekarang dan periode yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.